Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, proses itu adalah bisa tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kita masuk yang pertama, yaitu penemuan masalah. Masalah itu harus ditemukan. Masalah itu harus didefinisikan dengan jelas, sehingga tampak perbedaan antara masalah dan bukan masalah. Ada beberapa proses dalam penemuan masalah. Pertama, masalah itu harus diidentifikasi. Maksudnya adalah proses menemukan dan mengumpulkan beberapa masalah. Dari beberapa masalah, kemudian dipilih masalah pokok yang menjadi titik persoalan. Yang kedua, langkahnya adalah merumuskan masalah. Kegiatan yang dilakukan setelah pokok masalah diketahui. Dalam merumuskan masalah harus didefinisikan dengan jelas, sehingga jelas pokok kajian yang akan diselesaikan. Itulah langkah-langkah dalam menemukan masalah. Ada identifikasi masalah, ada merumuskan masalah. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu memecahkan masalah. Setelah masalah diketahui dengan jelas, maka langkah selanjutnya adalah pemecahan masalah. Masalah yang sudah jelas kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, identifikasi alternatif-alternatif. Untuk memecahkan masalah, alternatif di sini adalah sistem sumber yang dimiliki oleh organisasi, sistem sumber yang dimiliki oleh perusahaan, atau yang lain sebagainya yang berguna nantinya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, langkah pemecahannya adalah mengidentifikasi faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Faktor di sini maksudnya adalah faktor yang tidak bisa diduga atau diprediksi oleh manusia. Langkah selanjutnya adalah pembuatan alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel hasil. Ini adalah analisa dari beberapa persoalan, beberapa problem yang ada sesuai dengan data dan informasi yang diketahui, sehingga hasilnya nanti bisa dijadikan dalam bentuk kurva atau diagram tertentu. Selanjutnya adalah pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Model di sini berguna nanti sebagai kerangka acuan dalam proses penyelesaian masalah. Kita lanjut, yang ketiga adalah langkah selanjutnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Keputusan dapat diputuskan, yaitu pasti, kondisi tidak pasti, kondisi yang berisiko, dan kondisi yang kompleks. Hasil dari keputusan tersebut melahirkan program-program atau kebijakan baru yang perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya perlu mengacu kepada model dan strategi yang disusun dalam pengambilan keputusan. Lanjut, yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Maksud evaluasi adalah tindakan meninjau kembali putusan yang telah diputuskan, kemungkinan dan dampak yang disebabkannya. Dampak yang muncul tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dianalisa. Setiap kejadian setelah putusan diputuskan dan dilaksanakan. Demikianlah penyajian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.